Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda terkait dengan Amin Rais dan sejumlah tokoh serukan mosi tidak percaya pada Jokowi. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais dan sejumlah tokoh yang tergabung dalam organisasi Poros Pembebasan untuk Bangsa dan Negara menyerukan mosi tidak percaya dan meminta untuk mencabut mandat Joko Widodo sebagai presiden. Hal ini disampaikannya di sebuah pertemuan yang diunggah dalam bentuk video di akun YouTube pribadinya. Amin Rais mengungkapkan ada beberapa alasan sehingga muncul mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Jokowi seperti dugaan penjagalan Anies Baswedan sebagai capres, pembegalan kepengurusan Partai Demokrat melalui peninjauan kembali KSP Muldoko, hingga dugaan penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan institusi negara untuk pemilu 2024. Selain itu, mosi tidak percaya digaungkan oleh Amin Rais dan kawan-kawan lantaran terbitnya Perpu Cipta Kerja, pemecatan Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto, dan dugaan ijazah palsu Jokowi. Dengan beberapa alasan di atas, Amin Rais dan kawan-kawan mengungkapkan beberapa poin petisi. Pertama, Amin Rais dan kawan-kawan menyayangkan sikap DPR yang tidak memakzulkan Jokowi sebagai presiden melalui aktivasi hak angket. Poin kedua, menyatakan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Jokowi. Pada poin kedua ini, Amin Rais mengklaim bahwa banyak masyarakat yang menuntut Jokowi agar mundur sebagai presiden. Poin ketiga, mencabut mandat kekuasaan dari Presiden Jokowi sehingga dianggap sudah tidak layak untuk memimpin Indonesia. Keempat, Amin Rais pun mengajak masyarakat untuk bersama dengan organisasinya mencabut mandat Jokowi sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Adapun petisi tersebut ditandatangani oleh puluhan tokoh hingga pensiunan TNI pada Minggu 9 Juli 2023 lalu. Ketua Majelis Syuro Partai Umat lagi-lagi melayangkan kritikannya pada Presiden Joko Widodo. Dalam statement yang diunggahnya ke kanal YouTube pribadinya, mantan Ketua MPR RI tersebut menyebut Jokowi sedang galau menjatuhkan pilihan pada Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo. Amin Rais mengklaim Jokowi paling takut apabila Anies Baswedan yang terpilih menjadi presiden. Amin Rais juga beranggapan bahwa Jokowi ketar-ketir apabila Jokowi tidak bisa menurunkan pekerjaannya pada presiden di masa mendatang. Dia menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, atau wewenangnya. Dia berpenampilan kalem sambil tertawa-tawa, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Ya, memang ini saya kira special case. Ya. Nah, Jokowi dikenal luas sebagai presiden Indonesia yang puluhan janji kampanyenya ternyata janji kosong. Paling tidak ada jejak digital 66 janji Jokowi yang merupakan janji abal-abal. Misalnya antara lain mau buyback Indosat, tidak akan menambah utang luar negeri, tidak akan impor pangan, akan ciptakan 10 juta lapangan kerja, tidak akan menarikkan tarif dasar listrik, pertumbuhan ekonomi sekitar 7%, produksi nasional mobil SMK, dan berbagai janji sontoloyo lainnya. Saudara-saudaraku, sesungguhnya demokrasi Indonesia boleh dikatakan tinggal namanya setelah dirusak oleh Jokowi. Ya.
Jadi ada yang mengatakan di zaman Jokowi di Indonesia telah terjadi democratic backsliding, jadi meluncur ke bawah, ya. Democratic murder, membunuh demokrasi. Democratic decline, ya, kemerosotan. Democratic regression, democratic stagnation, democratic collapse, democratic erosion, democratic failure, dan lain sebagainya. Pokoknya zaman Jokowi demokrasi tinggal kata-kata, sudah tidak ada lagi wujudnya, tidak ada lagi esensinya, semua sekarang sudah hilang demokrasi di negara kita ini. Sementara itu, politik luar negeri Jokowi tidak lagi politik yang bebas dan aktif. Yang dilancarkan Jokowi adalah politik menjual negara. Istilah Pak Said Didu, program jual negara hampir tuntas. Sementara itu, Pak Kwek Kian Gi menulis beberapa buku tentang ekonomi Indonesia dari masa ke masa. Jadi, saudara-saudaraku, saya dikirimi Pak Kwek, ya. Ini Kwek Kian Gi, nasib rakyat Indonesia dalam era kemerdekaan. Jadi Pak Kwek itu sangat tajam menilai bahwa pada dasarnya peningkatan sedikit kemakmuran rakyat dewasa ini karena gara-gara utang luar negeri yang terus bertambah. Dan kenyataan kemiskinan pun juga terus semakin meluas. Jadi saya quote kata Pak Kwek, alangkah dosanya dan tidak bertanggung jawabnya kita terhadap arwah para pahlawan kita dan terhadap generasi mendatang. Malahan dalam buku itu Pak Kwek mengajak bangsa Indonesia menyelenggarakan Kongres Nasional untuk Keselamatan Bangsa. Tokoh-tokoh yang masih punya kontak erat dengan rakyat akan melakukan gerakan baru untuk melindungi kepentingan rakyat. Nah, ini mirip-mirip kita nih, ya. Jadi gelombang dan frekuensi spirit semangat membela Indonesia, Pak Kwek sama dengan kita lah, lebih kurang. Ya. Nah, kemudian Pak Kwek mengatakan gerakan itu tidak berarti anti asing. Kita dapat bekerja sama dengan negara manapun juga, tetapi harus sederajat, bukan dengan tangan menadah. Saya ulangi, bukan dengan tangan menadah, nyuwun paring-paring, ya, al-yadus sufla, memalukan, ya. Kemudian kata Pak Kwek, persahabatan sejati adalah antara orang-orang yang sederajat. Tidak ada persahabatan sejati antara tuan dan budaknya, ya. Jadi Pak Kwek itu mengaku sudah jadi budak dari sebuah negara yang lebih besar dari kita, ya. Sementara itu, political engineering Jokowi untuk 3 periode sesungguhnya belum usai, masih harus kita waspadai. Ingat saja, pada Maret 2022, Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa menyerukan dukungan kepada Jokowi untuk 3 periode. Semua itu dikumandangkan di Istora Senayan di depan ribuan kepala desa dari berbagai provinsi. Nah, karena itu saya pikir, ya, bahkan saya yakin, ya, tidak tertutup kemungkinan akan ada rentetan kebulatan tekad dari ribuan kepala desa yang dibiayai, diarahkan, dan dimobilisasi oleh oknum-oknum yang dibayar oleh bandit-bandit oligarki. Agar apa? Agar 3 periode Jokowi dapat menjadi kenyataan. Nah, kemudian saya pada September 2020 pernah membuat risalah kebangsaan. Di dalamnya saya katakan bahwa Jokowi sejatinya belum cukup capable menjadi presiden. Dia membawa portfolio of failure. Jadi from day one, ya, Pak Jokowi itu membawa portofolio kegagalan, bahkan portofolio of fiasco, portofolio kegagalan total, dan kini sudah terbukti. Nah, kita lihat di hari ke depan, bila Jokowi makin ngawur dengan cawe-cawenya yang berbahaya itu, opsi people power menjadi mendesak dan harus disosialisasikan ke seluruh pelosok negeri. Ingat, pemegang kedaulatan adalah rakyat.
ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ya. Rakyat punya kedaulatan. Ada ungkapan Vox Populi, Vox Dei, the voice of the people, the voice of God. Dalam bahasa Arab, sautu sya'bi, sautullah. Ya. Jadi suara rakyat, penduduk adalah suara Tuhan. Tentu ini sebuah ekspresi dramatik, karena tidak boleh manusia sebagai makhluk disamakan dengan Allah sebagai Al-Khaliq. Nah, ada baiknya kita ingatkan pada Mr. Jokowi bahwa membohongi rakyat itu tidak bisa selamanya. Ada ungkapan bahasa asing yang mengatakan, you can fool some people for some time, but you cannot fool all the people all the time. Jadi Mr. Jokowi, Anda bisa mengelabui, bisa membohongi sebagian orang untuk sementara waktu, tetapi Anda tidak pernah akan bisa membohongi semua orang untuk selama-lamanya. Jadi bohong pun ada waktunya ya, Mas Jokowi. Sooner or later pasti terungkap, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menambah semangat perlawanan ini, mari kita bagikan takbir. Takbir! Allahu Akbar. Jadi hari-hari ini kita harus mencermati sepak terjang Pak Jokowi. Ya. Di atas panggung nampak Pak Jokowi seperti sedikit bingung. Apakah harus mendukung Ganjar Pranowo yang sudah dipetot oleh Bu Mega dan dijadikan petugas partai seperti Jokowi sekitar 10 tahun silam sebagai petugas partai juga, ya, atau mendukung Prabowo yang diyakini dapat melindungi keselamatan Jokowi pasca lengser sebagai Presiden ke-7 nanti, ya. Jadi hampir bisa dipastikan Jokowi paling takut kalau Anies Baswedan sampai dapat tiket dan ikut pilpres, sehingga ada 3 pasangan capres-cawapres, dan tentu Jokowi ngeri kalau Anies Baswedan sampai terpilih. Nah, saya kira cukup manusiawi ya kalau Jokowi merasa ketar-ketir. Siapa tahu Presiden Indonesia yang ke-8 lewat Pilpres 2024 tidak bisa menjamin keselamatan diri dan keluarganya dari kejaran proses hukum yang pasti akan memburunya. Majalah Tempo edisi 39 Juli 2023 menurunkan laporan utamanya berjudul Ekspansi Politik Dinasti Jokowi. Nah, isinya itu membongkar korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh anak sulungnya, Gibran, dan menantunya, Bob Nasution, dan juga Jokowi mendukung si bungsu Kaisang Pangarep untuk merebut kursi wali kota Depok. Nah, jadi Jokowi yang pekat diselubungi dengan nepotisme ala kerajaan, menggadang-gadang Gibran ikut Pilgub DKI dan Bob Nasution Pilgub Sumatera Utara. Soal praktek aji mumpung Jokowi mungkin agak sulit dicari taranya di Indonesia. Bisa-bisa Pak Harto kalah nekat dan kalah berani. Nah, yang hilang dari kehidupan politik Jokowi saya rasa adalah rasa malu. Seseorang yang sudah koncatan rasa malu memang jadi aneh. Ketika dia menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, atau wewenangnya, dia berpenampilan kalem sambil tertawa-tawa, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Ya. Memang ini saya kira special case. Ya. Nah, Jokowi dikenal luas sebagai Presiden Indonesia yang puluhan janji kampanyenya ternyata janji kosong. Paling tidak ada jejak digital 66 janji Jokowi yang merupakan janji abal-abal. Misalnya antara lain mau buyback Indosat, tidak akan menambah utang luar negeri, tidak akan impor pangan, akan ciptakan 10 juta lapangan kerja,
tidak akan menaikkan tarif dasar listrik, pertumbuhan ekonomi sekitar 7%, produksi nasional mobil SMK, dan berbagai janji sontoloyo lainnya. Ya. Saudara-saudaraku, sesungguhnya demokrasi Indonesia boleh dikatakan tinggal namanya setelah dirusak oleh Jokowi. Ya. Jadi ada yang mengatakan di zaman Jokowi di Indonesia telah terjadi democratic backsliding, jadi meluncur ke bawah. Ya. Democratic murder, membunuh demokrasi. Democratic decline, ya, kemerosotan. Democratic regression, democratic stagnation, democratic collapse, democratic erosion, democratic failure, dan lain sebagainya. Pokoknya zaman Jokowi demokrasi tinggal kata-kata, sudah tidak ada lagi wujudnya, tidak ada lagi esensinya, semua sekarang sudah hilang demokrasi di negara kita ini. Sementara itu, politik luar negeri Jokowi tidak lagi politik yang bebas dan aktif. Yang dilancarkan Jokowi adalah politik menjual negara. Istilah Pak Said Didu, program jual negara hampir tuntas. Sementara itu, Pak Craig Yanggi menulis beberapa buku tentang ekonomi Indonesia dari masa ke masa. Jadi, saudara-saudaraku, saya dikirimi Pak Craig, ya. Ini Craig Yanggi, Nasib Rakyat Indonesia dalam Era Kemerdekaan. Ya. Jadi, Pak Craig itu sangat tajam menilai bahwa pada dasarnya peningkatan sedikit kemakmuran rakyat dewasa ini karena gara-gara utang luar negeri yang terus bertambah. Dan kenyataan kemiskinan pun juga terus semakin meluas. Jadi saya quote kata Pak Craig, alangkah dosanya dan tidak bertanggung jawabnya kita terhadap arwah para pahlawan kita dan terhadap generasi mendatang. Malahan dalam buku itu, Pak Craig mengajak bangsa Indonesia menyelenggarakan Kongres Nasional untuk Keselamatan Bangsa. Tokoh-tokoh yang masih punya kontak erat dengan rakyat akan melakukan gerakan baru untuk melindungi kepentingan rakyat. Nah, ini mirip-mirip kita nih. Ya, jadi gelombang dan frekuensi spirit semangat membela Indonesia, Pak Craig sama dengan kita lah, lebih kurang. Ya. Nah, kemudian Pak Craig mengatakan gerakan itu tidak berarti anti asing. Kita dapat bekerja sama dengan negara manapun juga, tetapi harus sederajat, bukan dengan tangan menadah. Saya ulangi, bukan dengan tangan menadah, nyuwun paring-paring, ya, al-yadus sufla, memalukan, ya. Kemudian kata Pak Craig, persahabatan sejati adalah antara orang-orang yang sederajat. Tidak ada persahabatan sejati antara tuan dan budaknya. Ya. Jadi Pak Craig itu mengaku sudah jadi budak dari sebuah negara yang lebih besar dari kita. Ya. Sementara itu, political engineering Jokowi untuk 3 periode sesungguhnya belum usai. Masih harus kita waspadai. Ingat saja, pada Maret 2022, Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa menyerukan dukungan kepada Jokowi untuk 3 periode. Semua itu dikumandangkan di Istora Senayan di depan ribuan kepala desa dari berbagai provinsi. Nah, karena itu, saya pikir, ya, bahkan mungkin saya yakin, ya, tidak tertutup kemungkinan akan ada rentetan kebulatan tekad dari ribuan kepala desa yang dibiayai, diarahkan, dan dimobilisasi oleh oknum-oknum yang dibayar oleh bandit-bandit oligarki. Agar apa? Agar 3 periode Jokowi dapat menjadi kenyataan. Nah, kemudian saya pada September 2020 pernah membuat risalah kebangsaan. Di dalamnya saya katakan bahwa Jokowi sejatinya belum cukup capable menjadi presiden. Dia membawa portfolio of failure. Jadi from day one, ya, Pak Jokowi itu membawa portfolio kegagalan. Bahkan portfolio of fiasco, portfolio kegagalan total
Dan kini sudah terbukti. Nah, kita lihat di hari ke depan, bila Jokowi makin ngawur dengan cawe-cawenya yang berbahaya itu, opsi people power menjadi mendesak dan harus disosialisasikan ke seluruh pelosok negeri. Ingat, pemegang kedaulatan adalah rakyat, ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ya. Rakyat punya kedaulatan. Ada ungkapan Vox Populi, Vox Dei, the voice of the people, the voice of God. Dalam bahasa Arab, sautu sya'bi, sautullah. Ya. Jadi suara rakyat, penduduk adalah suara Tuhan. Tentu ini sebuah ekspresi dramatik, karena tidak boleh manusia sebagai makhluk disamakan dengan Allah sebagai Al-Khaliq. Nah, ada baiknya kita ingatkan pada Mr. Jokowi bahwa membohongi rakyat itu tidak bisa selamanya. Ada ungkapan bahasa asing yang mengatakan, you can fool some people for some time, but you cannot fool all the people all the time. Jadi Mr. Jokowi, Anda bisa mengelabui, bisa membohongi sebagian orang untuk sementara waktu, tetapi Anda tidak pernah akan bisa membohongi semua orang untuk selama-lamanya. Jadi bohong pun ada waktunya ya, Mas Jokowi. Sooner or later pasti terungkap, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menambah semangat perlawanan ini, mari kita petikan takbir. Takbir! Allahu Akbar. Jadi hari-hari ini kita harus mencermati sepak terjang Pak Jokowi. Ya. Di atas panggung nampak Pak Jokowi seperti sedikit bingung. Apakah harus mendukung Ganjar Pranowo yang sudah dibetot oleh Bu Mega dan dijadikan petugas partai seperti Jokowi sekitar 10 tahun silam sebagai petugas partai juga, ya, atau mendukung Prabowo yang diyakini dapat melindungi keselamatan Jokowi pasca lengser sebagai Presiden ke-7 nanti, ya. Jadi hampir bisa dipastikan Jokowi paling takut kalau Anies Baswedan sampai dapat tiket dan ikut pilpres, sehingga ada 3 pasangan capres-cawapres, dan tentu Jokowi ngeri kalau Anies Baswedan sampai terpilih. Nah, saya kira cukup manusiawi ya kalau Jokowi merasa ketar-ketir. Siapa tahu Presiden Indonesia yang ke-8 lewat Pilpres 2024 tidak bisa menjamin keselamatan diri dan keluarganya dari kejaran proses hukum yang pasti akan memburunya. Majalah Tempo edisi 39 Juli 2023 menurunkan laporan utamanya berjudul Ekspansi Politik Dinasti Jokowi. Nah, isinya itu membongkar korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh anak sulungnya, Gibran, dan menantunya, Bob Nasution, dan juga Jokowi mendukung si bungsu Kaisang Pangarep untuk merebut kursi wali kota Depok. Nah, jadi Jokowi yang pekat diselubungi dengan nepotisme ala kerajaan, menggadang-gadang Gibran ikut Pilgub DKI dan Bob Nasution Pilgub Sumatera Utara. Soal praktek aji mumpung Jokowi mungkin agak sulit dicari taranya di Indonesia. Bisa-bisa Pak Harto kalah nekat dan kalah berani. Nah, yang hilang dari kehidupan politik Jokowi saya rasa adalah rasa malu. Seseorang yang sudah koncatan rasa malu memang jadi aneh. Ketika dia menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, atau wewenangnya, dia berpenampilan kalem sambil tertawa-tawa, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Ya. Memang ini saya kira special case. Ya. Nah, Jokowi dikenal luas sebagai Presiden Indonesia yang puluhan janji kampanyenya ternyata janji kosong.
Paling tidak ada jejak digital 66 janji Jokowi yang merupakan janji abal-abal. Misalnya antara lain mau buyback Indosat, tidak akan menambah utang luar negeri, tidak akan impor pangan, akan ciptakan 10 juta lapangan kerja, tidak akan menarikkan tarif dasar listrik, pertumbuhan ekonomi sekitar 7%, produksi nasional beli SMK, dan berbagai janji sontoloyo lainnya. Saudara-saudaraku, sesungguhnya demokrasi Indonesia boleh dikatakan tinggal namanya setelah dirusak oleh Jokowi. Ya. Jadi ada yang mengatakan di zaman Jokowi di Indonesia telah terjadi democratic backsliding, jadi meluncur ke bawah. Ya. Democratic murder, membunuh demokrasi. Democratic decline, ya, kemerosotan. Democratic regression, democratic stagnation, democratic collapse, democratic erosion, democratic failure, dan lain sebagainya. Pokoknya zaman Jokowi demokrasi tinggal kata-kata, sudah tidak ada lagi wujudnya, tidak ada lagi esensinya, semua sekarang sudah hilang demokrasi di negara kita ini. Sementara itu, politik luar negeri Jokowi tidak lagi politik yang bebas dan aktif. Yang dilancarkan Jokowi adalah politik menjual negara. Istilah Pak Said Didu, program jual negara hampir tuntas. Sementara itu, Pak Kwek Kian Gi menulis beberapa buku tentang ekonomi Indonesia dari masa ke masa. Jadi, saudara-saudaraku, saya dikirimi Pak Kwek, ya. Ini Kwek Kian Gi, nasib rakyat Indonesia dalam era kemerdekaan. Jadi Pak Kwek itu sangat tajam menilai bahwa pada dasarnya peningkatan sedikit kemakmuran rakyat dewasa ini karena gara-gara utang luar negeri yang terus bertambah. Dan kenyataan kemiskinan pun juga terus semakin meluas. Jadi saya quote kata Pak Kwek, alangkah dosanya dan tidak bertanggung jawabnya kita terhadap arwah para pahlawan kita dan terhadap generasi mendatang. Malahan dalam buku itu Pak Kwek mengajak bangsa Indonesia menyelenggarakan Kongres Nasional untuk Keselamatan Bangsa. Tokoh-tokoh yang masih punya kontak erat dengan rakyat akan melakukan gerakan baru untuk melindungi kepentingan rakyat. Nah, ini mirip-mirip kita nih, ya. Jadi gelombang dan frekuensi spirit semangat membela Indonesia, Pak Kwek sama dengan kita lah, lebih kurang. Ya. Nah kemudian Pak Kwek mengatakan gerakan itu tidak berarti anti asing. Kita dapat bekerja sama dengan negara manapun juga, tetapi harus sederajat, bukan dengan tangan menadah. Saya ulangi, bukan dengan tangan menadah, nyuwun paring-paring, ya, al-yadus sufla, memalukan, ya. Kemudian kata Pak Kwek, persahabatan sejati adalah antara orang-orang yang sederajat. Tidak ada persahabatan sejati antara tuan dan budaknya, ya. Jadi Pak Kwek itu mengaku sudah jadi budak dari sebuah negara yang lebih besar dari kita. Ya. Sementara itu, political engineering Jokowi untuk 3 periode sesungguhnya belum usai, masih harus kita waspadai. Ingat saja, pada Maret 2022, Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa menyerukan dukungan kepada Jokowi untuk 3 periode. Semua itu dikumandangkan di Istora Senayan di depan ribuan kepala desa dari berbagai provinsi. Nah, karena itu saya pikir, ya, bahkan saya yakin, ya, tidak tertutup kemungkinan akan ada rentetan kebulatan tekad dari ribuan kepala desa yang dibiayai, diarahkan, dan dimobilisasi oleh oknum-oknum yang dibayar oleh bandit-bandit oligarki. Agar apa? Agar 3 periode Jokowi dapat menjadi kenyataan.
Nah, kemudian saya pada September 2020 pernah membuat risalah kebangsaan. Di dalamnya saya katakan bahwa Jokowi sejatinya belum cukup capable menjadi presiden. Dia membawa portfolio of failure. Jadi from day one, ya, Pak Jokowi itu membawa portofolio kegagalan. Bahkan portfolio of fiasco, portofolio kegagalan total, dan kini sudah terbukti. Nah, kita lihat di hari ke depan, bila Jokowi makin ngawur dengan cawe-cawenya yang berbahaya itu, opsi people power menjadi mendesak dan harus disosialisasikan ke seluruh pelosok negeri. Ingat, pemegang kedaulatan adalah rakyat, ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ya. Rakyat punya kedaulatan. Ada ungkapan Vox Populi, Vox Dei, the voice of the people, the voice of God. Dalam bahasa Arab, sautu sya'bi, sautullah. Ya. Jadi suara rakyat, penduduk adalah suara Tuhan. Tentu ini sebuah ekspresi dramatik, karena tidak boleh manusia sebagai makhluk disamakan dengan Allah sebagai Al-Khaliq. Nah, ada baiknya kita ingatkan pada Mr. Jokowi bahwa membohongi rakyat itu tidak bisa selamanya. Ada ungkapan bahasa asing yang mengatakan, you can fool some people for some time, but you cannot fool all the people all the time. Jadi Mr. Jokowi, Anda bisa mengelabui, bisa membohongi sebagian orang untuk sementara waktu, tetapi Anda tidak pernah akan bisa membohongi semua orang untuk selama-lamanya. Jadi bohong pun ada waktunya ya, Mas Jokowi. Sooner or later pasti terungkap, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menambah semangat perlawanan ini, mari kita petikan takbir. Takbir! Allahu Akbar. Jadi hari-hari ini kita harus mencermati sepak terjang Pak Jokowi. Ya. Di atas panggung nampak Pak Jokowi seperti sedikit bingung. Apakah harus mendukung Ganjar Pranowo yang sudah dipetot oleh Bu Mega dan dijadikan petugas partai seperti Jokowi sekitar 10 tahun silam sebagai petugas partai juga, ya. Mendukung Prabowo yang diyakini dapat melindungi keselamatan Jokowi pasca lengser sebagai presiden ke-7 nanti. Ya. Jadi hampir bisa dipastikan Jokowi paling takut kalau Anies Baswedan sampai dapat tiket dan ikut pilpres, sehingga ada 3 pasangan capres-cawapres, dan tentu Jokowi ngeri kalau Anies Baswedan sampai terpilih. Nah, saya kira cukup manusiawi ya kalau Jokowi merasa ketar-ketir. Siapa tahu Presiden Indonesia yang ke-8 lewat Pilpres 2024 tidak bisa menjamin keselamatan diri dan keluarganya dari kejaran proses hukum yang pasti akan memburunya. Majalah Tempo edisi 39 Juli 2023 menurunkan laporan utamanya berjudul Ekspansi Politik Dinasti Jokowi. Nah, isinya itu membongkar korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh anak sulungnya, Gibran, dan menantunya Bob Nasution, dan juga Jokowi mendukung si bungsu Kaisang Pangarep untuk merebut kursi wali kota Depok. Jadi Jokowi yang pekat diselubungi dengan nepotisme ala kerajaan, menggadang-gadang Gibran
ikut Pilgub DKI dan Bob Nasution Pilgub Sumatera Utara. Soal praktek aji mumpung Jokowi mungkin agak sulit dicari taranya di Indonesia. Bisa-bisa Pak Harto kalah nekat dan kalah berani. Nah, yang hilang dari kehidupan politik Jokowi saya rasa adalah rasa malu. Seseorang yang sudah koncatan rasa malu memang jadi aneh ketika dia menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, atau wewenangnya. Dia berpenampilan kalem sambil tertawa-tawa seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Ya, memang ini saya kira special case. Ya. Nah, Jokowi dikenal luas sebagai Presiden Indonesia yang puluhan janji kampanyenya ternyata janji kosong. Paling tidak ada jejak digital 66 janji Jokowi yang merupakan janji abal-abal. Misalnya antara lain mau buyback Indosat, tidak akan menambah utang luar negeri, tidak akan impor pangan, akan ciptakan 10 juta lapangan kerja, tidak akan menarikkan tarif dasar listrik, pertumbuhan ekonomi sekitar 7%, produksi nasional mobil SMK, dan berbagai janji sontoloyo lainnya. Ya. Saudara-saudaraku, sesungguhnya demokrasi Indonesia boleh dikatakan tinggal namanya setelah dirusak oleh Jokowi. Ya. Jadi ada yang mengatakan di zaman Jokowi di Indonesia telah terjadi democratic backsliding, jadi meluncur ke bawah. Ya. Democratic murder, membunuh demokrasi. Democratic decline, ya, kemerosotan. Democratic regression, democratic stagnation, democratic collapse, democratic erosion, democratic failure, dan lain sebagainya. Pokoknya zaman Jokowi demokrasi tinggal kata-kata, sudah tidak ada lagi wujudnya, tidak ada lagi esensinya, semua sekarang sudah hilang demokrasi di negara kita ini. Sementara itu, politik luar negeri Jokowi tidak lagi politik yang bebas dan aktif. Yang dilancarkan Jokowi adalah politik menjual negara. Istilah Pak Said itu, program jual negara hampir tuntas. Sementara itu, Pak Craig Yangi menulis beberapa buku tentang ekonomi Indonesia dari masa ke masa. Jadi, saudara-saudaraku, saya dikirimi Pak Craig, ya. Ini Craig Yangi, nasib rakyat Indonesia dalam era kemerdekaan. Ya. Jadi Pak Craig itu sangat tajam menilai bahwa pada dasarnya peningkatan sedikit kemakmuran rakyat dewasa ini karena gara-gara utang luar negeri yang terus bertambah. Dan kenyataan kemiskinan pun juga terus semakin meluas. Jadi saya quote kata Pak Craig, alangkah dosanya dan tidak bertanggung jawabnya kita terhadap arwah para pahlawan kita dan terhadap generasi mendatang. Malahan dalam buku itu Pak Craig mengajak bangsa Indonesia menyelenggarakan Kongres Nasional untuk Keselamatan Bangsa. Tokoh-tokoh yang masih punya kontak erat dengan rakyat akan melakukan gerakan baru untuk melindungi kepentingan rakyat. Nah, ini mirip-mirip kita nih, ya. Jadi gelombang dan frekuensi spirit semangat membela Indonesia, Pak Craig sama dengan kita lah, lebih kurang. Ya. Nah, kemudian Pak Craig mengatakan gerakan itu tidak berarti anti asing. Kita dapat bekerja sama dengan negara manapun juga, tetapi harus sederajat, bukan dengan tangan menadah. Saya ulangi, bukan dengan tangan menadah, nyuwun paring-paring, ya, al-yadus sufla, memalukan, ya. Kemudian kata Pak Craig, persahabatan sejati adalah antara orang-orang yang sederajat. Tidak ada persahabatan sejati antara tuan dan budaknya, ya. Jadi Pak Craig itu mengaku sudah jadi budak dari sebuah negara yang lebih besar dari kita. Ya.
Sementara itu, political engineering Jokowi untuk 3 periode sesungguhnya belum usai, masih harus kita waspadai. Ingat saja, pada Maret 2022, Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa menyerukan dukungan kepada Jokowi untuk 3 periode. Semua itu dikumandangkan di Istora Senayan di depan ribuan kepala desa dari berbagai provinsi. Nah, karena itu saya pikir, ya, bahkan saya yakin, ya, tidak tertutup kemungkinan akan ada rentetan kebulatan tekad dari ribuan kepala desa yang dibiayai, diarahkan, dan dimobilisasi oleh oknum-oknum yang dibayar oleh bandit-bandit oligarki. Agar apa? Agar 3 periode Jokowi dapat menjadi kenyataan. Nah, kemudian saya pada September 2020 pernah membuat risalah kebangsaan. Di dalamnya saya katakan bahwa Jokowi sejatinya belum cukup capable menjadi presiden. Dia membawa portfolio of failure. Jadi from day one, ya, Pak Jokowi itu membawa portofolio kegagalan, bahkan portofolio of fiasco, portofolio kegagalan total, dan kini sudah terbukti. Nah, kita lihat di hari ke depan, bila Jokowi makin ngawur dengan cawe-cawenya yang berbahaya itu, opsi people power menjadi mendesak dan harus disosialisasikan ke seluruh pelosok negeri. Ingat, pemegang kedaulatan adalah rakyat, ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ya. Rakyat punya kedaulatan. Ada ungkapan Vox Populi, Vox Dei, the voice of the people, the voice of God. Dalam bahasa Arab, sautu sya'bi, sautullah. Ya. Jadi suara rakyat, penduduk adalah suara Tuhan. Tentu ini sebuah ekspresi dramatik, karena tidak boleh manusia sebagai makhluk disamakan dengan Allah sebagai Al-Khaliq. Nah, ada baiknya kita ingatkan pada Mr. Jokowi bahwa membohongi rakyat itu tidak bisa selamanya. Ada ungkapan bahasa asing yang mengatakan, you can fool some people for some time, but you cannot fool all the people all the time. Jadi Mr. Jokowi, Anda bisa mengelabui, bisa membohongi sebagian orang untuk sementara waktu, tetapi Anda tidak pernah akan bisa membohongi semua orang untuk selama-lamanya. Jadi bohong pun ada waktunya, ya Mas Jokowi. Sooner or later pasti terungkap, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menambah semangat perlawanan ini, mari kita petikan takbir. Takbir! Allahu Akbar. Jadi hari-hari ini kita harus mencermati sepak terjang Pak Jokowi. Ya. Di atas panggung nampak Pak Jokowi seperti sedikit bingung. Apakah harus mendukung Ganjar Pranowo yang sudah dipetot oleh Bu Mega dan dijadikan petugas partai seperti Jokowi sekitar 10 tahun silam sebagai petugas partai juga, ya, atau mendukung Prabowo yang diyakini dapat melindungi keselamatan Jokowi pasca lengser sebagai presiden ke-7 nanti, ya. Jadi hampir bisa dipastikan Jokowi paling takut kalau Anies Baswedan sampai dapat tiket dan ikut pilpres, sehingga ada 3 pasangan capres-cawapres, dan tentu Jokowi ngeri kalau Anies Baswedan sampai terpilih. Nah, saya kira cukup manusiawi, ya, kalau Jokowi merasa ketar-ketir. Siapa tahu Presiden Indonesia yang ke-8 lewat Pilpres 2024 tidak bisa menjamin keselamatan diri dan keluarganya dari kejaran proses hukum yang pasti akan memburunya. Majalah Tempo edisi 39 Juli 2023 menurunkan laporan utamanya berjudul Ekspansi Politik Dinasti Jokowi.
Nah, isinya itu membongkar korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh anak sulungnya, Gibran, dan menantunya, Bob Nasution, dan juga Jokowi mendukung si bungsu Kaisang Pangarep untuk merebut kursi wali kota Depok. Nah, jadi Jokowi yang pekat diselubungi dengan nepotisme ala kerajaan, menggadang-gadang Gibran ikut Pilgub DKI dan Bob Nasution Pilgub Sumatera Utara. Soal praktek aji mumpung Jokowi mungkin agak sulit dicari taranya di Indonesia. Bisa-bisa Pak Harto kalah nekat dan kalah berani. Nah, yang hilang dari kehidupan politik Jokowi saya rasa adalah rasa malu. Seseorang yang sudah koncatan rasa malu memang jadi aneh. Ketika dia menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, atau wewenangnya, dia berpenampilan kalem sambil tertawa-tawa, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Ya, memang ini saya kira special case. Ya. Nah, Jokowi dikenal luas sebagai Presiden Indonesia yang puluhan janji kampanyenya ternyata janji kosong. Paling tidak ada jejak digital 66 janji Jokowi yang merupakan janji abal-abal. Misalnya antara lain mau buyback Indosat, tidak akan menambah utang luar negeri, tidak akan impor pangan, akan ciptakan 10 juta lapangan kerja, tidak akan menarikkan tarif dasar listrik, pertumbuhan ekonomi sekitar 7%, produksi nasional mobil SMK, dan berbagai janji sontoloyo lainnya. Saudara-saudaraku, sesungguhnya demokrasi Indonesia boleh dikatakan tinggal namanya setelah dirusak oleh Jokowi. Ya. Jadi ada yang mengatakan di zaman Jokowi di Indonesia telah terjadi democratic backsliding, jadi meluncur ke bawah. Ya. Democratic murder, membunuh demokrasi. Democratic decline, ya, kemerosotan. Democratic regression, democratic stagnation, democratic collapse, democratic erosion, democratic failure, dan lain sebagainya. Pokoknya zaman Jokowi demokrasi tinggal kata-kata, sudah tidak ada lagi wujudnya, tidak ada lagi esensinya, semua sekarang sudah hilang demokrasi di negara kita ini. Sementara itu, politik luar negeri Jokowi tidak lagi politik yang bebas dan aktif. Yang dilancarkan Jokowi adalah politik menjual negara. Istilah Pak Said Didu, program jual negara hampir tuntas. Sementara itu, Pak Krek Kiangi menulis beberapa buku tentang ekonomi Indonesia dari masa ke masa. Jadi, saudara-saudaraku, saya dikirimi Pak Kwek, ya. Ini Kwek Kiangi, nasib rakyat Indonesia dalam era kemerdekaan. Jadi Pak Kwek itu sangat tajam menilai bahwa pada dasarnya peningkatan sedikit kemakmuran rakyat dewasa ini karena gara-gara utang luar negeri yang terus bertambah. Dan kenyataan kemiskinan pun juga terus semakin meluas. Jadi saya quote kata Pak Kwek, alangkah dosanya dan tidak bertanggung jawabnya kita terhadap arwah para pahlawan kita dan terhadap generasi mendatang. Malahan dalam buku itu Pak Kwek mengajak bangsa Indonesia menyelenggarakan Kongres Nasional untuk Keselamatan Bangsa. Tokoh-tokoh yang masih punya kontak erat dengan rakyat akan melakukan gerakan baru untuk melindungi kepentingan rakyat. Nah, ini mirip-mirip kita nih, ya. Jadi gelombang dan frekuensi spirit semangat membela Indonesia, Pak Kwek sama dengan kita lah, lebih kurang. Ya. Nah, kemudian Pak Kwek mengatakan gerakan itu tidak berarti anti asing. Kita dapat bekerja sama dengan negara manapun juga, tetapi harus sederajat, bukan dengan tangan menadah. Saya ulangi, bukan dengan tangan menadah
nyuwun paring-paring, ya, al-yadus sufla, memalukan, ya. Kemudian kata Pak Bek, persahabatan sejati adalah antara orang-orang yang sederajat. Tidak ada persahabatan sejati antara tuan dan budaknya, ya. Jadi Pak Bek itu mengaku sudah jadi budak dari sebuah negara yang lebih besar dari kita, ya. Sementara itu, political engineering Jokowi untuk 3 periode sesungguhnya belum usai, masih harus kita waspadai. Ingat saja, pada Maret 2022, Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa menyerukan dukungan kepada Jokowi untuk 3 periode. Semua itu dikumandangkan di Istora Senayan di depan ribuan kepala desa dari berbagai provinsi. Nah, karena itu saya pikir, ya, bahkan saya yakin, ya, tidak tertutup kemungkinan akan ada rentetan kebulatan tekad dari ribuan kepala desa yang dibiayai, diarahkan, dan dimobilisasi oleh oknum-oknum yang dibayar oleh bandit-bandit oligarki. Agar apa? Agar 3 periode Jokowi dapat menjadi kenyataan. Nah, kemudian saya pada September 2020 pernah membuat risalah kebangsaan. Di dalamnya saya katakan bahwa Jokowi sejatinya belum cukup capable menjadi presiden. Dia membawa portfolio of failure. Jadi from day one, ya, Pak Jokowi itu membawa portofolio kegagalan, bahkan portofolio of fiasco, portofolio kegagalan total, dan kini sudah terbukti. Nah, kita lihat di hari ke depan, bila Jokowi makin ngawur dengan cawe-cawenya yang berbahaya itu, opsi people power menjadi mendesak dan harus disosialisasikan ke seluruh pelosok negeri. Ingat, pemegang kedaulatan adalah rakyat, ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ya. Rakyat punya kedaulatan. Ada ungkapan Vox Populi, Vox Dei, the voice of the people, the voice of God. Dalam bahasa Arab, sautu sya'bi, sautullah. Ya. Jadi suara rakyat, penduduk adalah suara Tuhan. Tentu ini sebuah ekspresi dramatik, karena tidak boleh manusia sebagai makhluk disamakan dengan Allah sebagai Al-Khaliq. Nah, ada baiknya kita ingatkan pada Mr. Jokowi bahwa membohongi rakyat itu tidak bisa selamanya. Ada ungkapan bahasa asing yang mengatakan, you can fool some people for some time, but you cannot fool all the people all the time. Jadi Mr. Jokowi, Anda bisa mengelabui, bisa membohongi sebagian orang untuk sementara waktu, tetapi Anda tidak pernah akan bisa membohongi semua orang untuk selama-lamanya. Jadi bohong pun ada waktunya, ya Mas Jokowi. Sooner or later pasti terungkap, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menambah semangat perlawanan ini, mari kita petikan takbir. Takbir! Allahu Akbar. Jadi hari-hari ini kita harus mencermati sepak terjang Pak Jokowi. Ya. Di atas panggung nampak Pak Jokowi seperti sedikit bingung. Apakah harus mendukung Ganjar Pranowo yang sudah dipetot oleh Bu Mega dari jadikan petugas partai seperti Jokowi sekitar 10 tahun silam sebagai petugas partai juga, ya, atau mendukung Prabowo yang diyakini dapat melindungi keselamatan Jokowi pasca lengser sebagai presiden ke-7 nanti, ya. Jadi hampir bisa dipastikan Jokowi paling takut kalau Anies Baswedan sampai dapat tiket dan ikut pilpres, sehingga ada 3 pasangan capres-cawapres, dan tentu Jokowi ngeri kalau Anies Baswedan sampai terpilih. Nah, saya kira cukup manusiawi, ya, kalau Jokowi merasa ketar-ketir
siapa tahu Presiden Indonesia yang ke-8 lewat Pilpres 2024 tidak bisa menjamin keselamatan diri dan keluarganya dari kejaran proses hukum yang pasti akan memburunya. Majalah Tempo edisi 39 Juli 2023 menurunkan laporan utamanya berjudul Ekspansi Politik Dinasti Jokowi. Nah, isinya itu membongkar korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh anak sulungnya Gibran dan menantunya Bob Nasution, dan juga Jokowi mendukung si bungsu Kaisang Pangarep untuk merebut kursi wali kota Depok. Nah, jadi Jokowi yang pekat diselubungi dengan nepotisme ala kerajaan, menggadang-gadang Gibran ikut Pilgub DKI dan Bob Nasution Pilgub Sumatera Utara. Soal praktek aji mumpung Jokowi mungkin agak sulit dicari taranya di Indonesia. Bisa-bisa Pak Harto kalah nekat dan kalah berani. Nah, yang hilang dari kehidupan politik Jokowi saya rasa adalah rasa malu. Seseorang yang sudah koncatan rasa malu memang jadi aneh ketika dia menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, atau wewenangnya. Dia berpenampilan kalem sambil tertawa-tawa seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Ya, memang ini saya kira special case. Ya. Nah, Jokowi dikenal luas sebagai Presiden Indonesia yang puluhan janji kampanyenya ternyata janji kosong. Paling tidak ada jejak digital 66 janji Jokowi yang merupakan janji abal-abal. Misalnya antara lain mau buyback Indosat, tidak akan menambah utang luar negeri, tidak akan impor pangan, akan ciptakan 10 juta lapangan kerja, tidak akan menarikkan tarif dasar listrik, pertumbuhan ekonomi sekitar 7%, produksi nasional mobil SMK, dan berbagai janji sontoloyo lainnya. Ya. Saudara-saudaraku, sesungguhnya demokrasi Indonesia boleh dikatakan tinggal namanya setelah dirusak oleh Jokowi. Ya. Jadi ada yang mengatakan di zaman Jokowi di Indonesia telah terjadi democratic backsliding, jadi meluncur ke bawah. Ya. Democratic murder, membunuh demokrasi. Democratic decline, ya, kemerosotan. Democratic regression, democratic stagnation, democratic collapse, democratic erosion, democratic failure, dan lain sebagainya. Pokoknya zaman Jokowi demokrasi tinggal kata-kata, sudah tidak ada lagi wujudnya, tidak ada lagi esensinya, semua sekarang sudah hilang demokrasi di negara kita ini. Sementara itu, politik luar negeri Jokowi tidak lagi politik yang bebas dan aktif. Yang dilancarkan Jokowi adalah politik menjual negara. Istilah Pak Said Didu, program jual negara hampir tuntas. Sementara itu, Pak Kwek Kian Gi menulis beberapa buku tentang ekonomi Indonesia dari masa ke masa. Jadi, saudara-saudaraku, saya dikirimi Pak Kwek, ya. Ini Kwek Kian Gi, nasib rakyat Indonesia dalam era kemerdekaan. Jadi Pak Kwek itu sangat tajam menilai bahwa pada dasarnya peningkatan sedikit kemakmuran rakyat dewasa ini karena gara-gara utang luar negeri yang terus bertambah. Dan kenyataan kemiskinan pun juga terus semakin meluas. Jadi saya quote kata Pak Kwek, alangkah dosanya dan tidak bertanggung jawabnya kita terhadap arwah para pahlawan kita dan terhadap generasi mendatang. Malahan dalam buku itu Pak Kwek mengajak bangsa Indonesia menyelenggarakan Kongres Nasional untuk Keselamatan Bangsa. Tokoh-tokoh yang masih punya kontak erat dengan rakyat akan melakukan gerakan baru untuk melindungi kepentingan rakyat. Nah, ini mirip-mirip kita nih, ya. Jadi gelombang dan frekuensi
spirit semangat membela Indonesia Pak Kwik sama dengan kita lah, lebih kurang ya. Nah kemudian Pak Kwik mengatakan gerakan itu tidak berarti anti asing. Kita dapat bekerja sama dengan negara manapun juga, tetapi harus sederajat, bukan dengan tangan menadah. Saya ulangi, bukan dengan tangan menadah, nyuwun paring-paring ya, al-yadus sufla, memalukan ya. Kemudian kata Pak Kwik, persahabatan sejati adalah antara orang-orang yang sederajat. Tidak ada persahabatan sejati antara tuan dan budaknya. Ya. Jadi Pak Kwik itu mengaku sudah jadi budak dari sebuah negara yang lebih besar dari kita. Ya. Sementara itu, political engineering Jokowi untuk 3 periode sesungguhnya belum usai. Masih harus kita waspadai. Ingat saja, pada Maret 2022, Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa menyerukan dukungan kepada Jokowi untuk 3 periode. Semua itu dikumandangkan di Istora Senayan di depan ribuan kepala desa dari berbagai provinsi. Nah, karena itu, saya pikir, ya, bahkan mungkin saya yakin, ya, tidak tertutup kemungkinan akan ada rentetan kebulatan tekad dari ribuan kepala desa yang dibiayai, diarahkan, dan dimobilisasi oleh oknum-oknum yang dibayar oleh bandit-bandit oligarki. Agar apa? Agar 3 periode Jokowi dapat menjadi kenyataan. Nah kemudian saya pada September 2020 pernah membuat risalah kebangsaan. Di dalamnya saya katakan bahwa Jokowi sejatinya belum cukup capable menjadi presiden. Dia membawa portofolio of failure. Jadi from day one, ya, Pak Jokowi itu membawa portofolio kegagalan. Bahkan portofolio of fiasco, portofolio kegagalan total. Dan kini sudah terbukti. Nah kita lihat di hari ke depan, bila Jokowi makin ngawur dengan cawe-cawenya yang berbahaya itu, opsi people power menjadi mendesak dan harus disosialisasikan ke seluruh pelosok negeri. Ingat, pemegang kedaulatan adalah rakyat, ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ya. Rakyat punya kedaulatan. Ada ungkapan Vox Populi, Vox Dei, the voice of the people, the voice of God. Dalam bahasa Arab, sautu sya'bi, sautullah. Ya. Jadi suara rakyat, penduduk adalah suara Tuhan. Tentu ini sebuah ekspresi dramatik, karena tidak boleh manusia sebagai makhluk disamakan dengan Allah sebagai Al-Khaliq. Nah, ada baiknya kita ingatkan pada Mr. Jokowi bahwa membohongi rakyat itu tidak bisa selamanya. Ada ungkapan bahasa asing yang mengatakan, you can fool some people for some time, but you cannot fool all the people all the time. Jadi Mr. Jokowi, Anda bisa mengelabui, bisa membohongi sebagian orang untuk sementara waktu, tetapi Anda tidak pernah akan bisa membohongi semua orang untuk selama-lamanya. Jadi bohong pun ada waktunya ya, Mas Jokowi. Sooner or later pasti terungkap, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menambah semangat perlawanan ini, mari kita petikan takbir. Takbir! Allahu Akbar. Jadi hari-hari ini kita harus mencermati sepak terjang Pak Jokowi. Ya. Di atas panggung nampak Pak Jokowi seperti sedikit bingung. Apakah harus mendukung Ganjar Pranowo yang sudah dipetot oleh Bu Mega dan dijadikan petugas partai seperti Jokowi sekitar 10 tahun silam sebagai petugas partai juga, ya, atau mendukung Prabowo yang diyakini dapat melindungi keselamatan Jokowi pasca lengser sebagai presiden ke-7 nanti, ya.
Jadi hampir bisa dipastikan Jokowi paling takut kalau Anies Baswedan sampai dapat tiket dan ikut pilpres, sehingga ada 3 pasangan capres-cawapres, dan tentu Jokowi ngeri kalau Anies Baswedan sampai terpilih. Nah, saya kira cukup manusiawi ya kalau Jokowi merasa ketar-ketir. Siapa tahu Presiden Indonesia yang ke-8 lewat Pilpres 2024 tidak bisa menjamin keselamatan diri dan keluarganya dari kejaran proses hukum yang pasti akan memburunya. Majalah Tempo edisi 39 Juli 2023 menurunkan laporan utamanya berjudul Ekspansi Politik Dinasti Jokowi. Nah, isinya itu membongkar korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh anak sulungnya Gibran dan menantunya Bob Nasution, dan juga Jokowi mendukung si bungsu Kaisang Pangarep untuk merebut kursi wali kota Depok. Nah, jadi Jokowi yang pekat diselubungi dengan nepotisme ala kerajaan, menggadang-gadang Gibran ikut Pilgub DKI dan Bob Nasution Pilgub Sumatera Utara. Soal praktek aji mumpung Jokowi mungkin agak sulit dicari taranya di Indonesia. Bisa-bisa Pak Harto kalah nekat dan kalah berani. Nah, yang hilang dari kehidupan politik Jokowi saya rasa adalah rasa malu. Seseorang yang sudah koncatan rasa malu memang jadi aneh. Ketika dia menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, atau wewenangnya, dia berpenampilan kalem sambil tertawa-tawa seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Ya, memang ini saya kira special case. Ya. Nah, Jokowi dikenal luas sebagai Presiden Indonesia yang puluhan janji kampanyenya ternyata janji kosong. Paling tidak ada jejak digital 66 janji Jokowi yang merupakan janji abal-abal. Misalnya antara lain mau buyback Indosat, tidak akan menambah utang luar negeri, tidak akan impor pangan, akan ciptakan 10 juta lapangan kerja, tidak akan menarikkan tarif dasar listrik, pertumbuhan ekonomi sekitar 7%, produksi nasional mobil SMK, dan berbagai janji sontoloyo lainnya. Ya. Saudara-saudaraku, sesungguhnya demokrasi Indonesia boleh dikatakan tinggal namanya setelah dirusak oleh Jokowi. Ya. Jadi ada yang mengatakan di zaman Jokowi di Indonesia telah terjadi democratic backsliding, jadi meluncur ke bawah. Ya. Democratic murder, membunuh demokrasi. Democratic decline, ya, kemerosotan. Democratic regression, democratic stagnation, democratic collapse, democratic erosion, democratic failure, dan lain sebagainya. Pokoknya zaman Jokowi demokrasi tinggal kata-kata, sudah tidak ada lagi wujudnya, tidak ada lagi esensinya, semua sekarang sudah hilang demokrasi di negara kita ini. Sementara itu, politik luar negeri Jokowi tidak lagi politik yang bebas dan aktif. Yang dilancarkan Jokowi adalah politik menjual negara. Istilah Pak Said Didu, program jual negara hampir tuntas. Sementara itu, Pak Craig Yanggi menulis beberapa buku tentang ekonomi Indonesia dari masa ke masa. Jadi, saudara-saudaraku, saya dikirimi Pak Craig, ya. Ini Craig Yanggi, nasib rakyat Indonesia dalam era kemerdekaan. Ya. Jadi Pak Craig itu sangat tajam menilai bahwa pada dasarnya peningkatan sedikit kemakmuran rakyat dewasa ini karena gara-gara utang luar negeri yang terus bertambah. Dan kenyataan kemiskinan pun juga terus semakin meluas. Jadi saya quote kata Pak Craig, alangkah dosanya dan tidak bertanggung jawabnya kita terhadap arwah para pahlawan kita dan terhadap generasi mendatang.
Malahan dalam buku itu Pak Kwek mengajak bangsa Indonesia menyelenggarakan Kongres Nasional untuk keselamatan. Tokoh-tokoh yang masih punya but you cannot fool all the people all the time. Jadi Mr. Jokowi, Anda bisa mengelabui, bisa membohongi sebagian orang untuk sementara waktu, tetapi Anda tidak pernah akan bisa membohongi semua orang untuk selama-lamanya. Jadi bohong pun ada waktunya ya, Mas Jokowi. Sooner or later pasti terungkap, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menambah semangat perlawanan ini, mari kita petikan takbir. Takbir! Allahu Akbar. Jadi hari-hari ini kita harus mencermati sepak terjang Pak Jokowi. Ya. Di atas panggung nampak Pak Jokowi seperti sedikit bingung. Apakah harus mendukung Ganjar Pranowo
yang sudah dipetot oleh Bu Mega dan dijadikan petugas partai seperti Jokowi sekitar 10 tahun silam sebagai petugas partai juga, ya, atau mendukung Prabowo yang diyakini dapat melindungi keselamatan Jokowi pasca lengser sebagai Presiden ke-7 nanti, ya. Jadi hampir bisa dipastikan Jokowi paling takut kalau Anies Baswedan sampai dapat tiket dan ikut pilpres, sehingga ada 3 pasangan capres-cawapres, dan tentu Jokowi ngeri kalau Anies Baswedan sampai terpilih. Nah, saya kira cukup manusiawi, ya, kalau Jokowi merasa ketar-ketir. Siapa tahu Presiden Indonesia yang ke-8 lewat Pilpres 2024 tidak bisa menjamin keselamatan diri dan keluarganya dari kejaran proses hukum yang pasti akan memburunya. Majalah Tempo edisi 39 Juli 2023 menurunkan laporan utamanya berjudul Ekspansi Politik Dinasti Jokowi. Nah, isinya itu membongkar korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh anak sulungnya, Gibran, dan menantunya, Bob Nasution, dan juga Jokowi mendukung si bungsu Kaisang Pangarep untuk merebut kursi wali kota Depok. Nah, jadi Jokowi yang pekat diselubungi dengan nepotisme ala kerajaan, menggadang-gadang Gibran ikut Pilgub DKI dan Bob Nasution Pilgub Sumatera Utara. Soal praktek aji mumpung Jokowi mungkin agak sulit dicari taranya di Indonesia. Bisa-bisa Pak Harto kalah nekat dan kalah berani. Nah, yang hilang dari kehidupan politik Jokowi saya rasa adalah rasa malu. Seseorang yang sudah koncatan rasa malu memang jadi aneh ketika dia menyalahgunakan kekuasaan, abuse of power, atau wewenangnya. Dia berpenampilan kalem sambil tertawa-tawa seolah tidak ada apa-apa yang terjadi, ya. Ini saya kira special case, ya. Nah, Jokowi dikenal luas sebagai Presiden Indonesia yang puluhan janji kampanyenya ternyata janji kosong. Paling tidak ada jejak digital 66 janji Jokowi yang merupakan janji abal-abal. Misalnya antara lain mau buyback Indosat, tidak akan menambah utang luar negeri, tidak akan impor pangan, akan ciptakan 10 juta lapangan kerja, tidak akan menarikkan tarif dasar listrik, pertumbuhan ekonomi sekitar 7%, produksi nasional mobil SMK, dan berbagai janji sontoloyo lainnya. Ya. Saudara-saudaraku, sesungguhnya demokrasi Indonesia boleh dikatakan tinggal namanya setelah dirusak oleh Jokowi. Ya. Jadi ada yang mengatakan di zaman Jokowi di Indonesia telah terjadi democratic backsliding, jadi meluncur ke bawah. Ya. Democratic murder, membunuh demokrasi. Democratic decline, ya, kemerosotan. Democratic regression, democratic stagnation, democratic collapse, democratic erosion, democratic failure, dan lain sebagainya. Pokoknya zaman Jokowi demokrasi tinggal kata-kata, sudah tidak ada lagi wujudnya, tidak ada lagi esensinya, semua sekarang sudah hilang demokrasi di negara kita ini. Sementara itu, politik luar negeri Jokowi tidak lagi politik yang bebas dan aktif. Yang dilancarkan Jokowi adalah politik menjual negara. Istilah Pak Said Didu, program jual negara hampir tuntas. Sementara itu, Pak Craig Yangi menulis beberapa buku tentang ekonomi Indonesia dari masa ke masa. Jadi, saudara-saudaraku, saya dikirimi Pak Craig, ya. Ini Craig Yangi, Nasib Rakyat Indonesia dalam era kemerdekaan. Jadi Pak Craig itu sangat tajam
menilai bahwa pada dasarnya peningkatan sedikit kemakmuran rakyat dewasa ini karena gara-gara utang luar negeri yang terus bertambah. Dan kenyataan kemiskinan pun juga terus semakin meluas. Jadi saya quote kata Pak Kwek, alangkah dosanya dan tidak bertanggung jawabnya kita terhadap arwah para pahlawan kita dan terhadap generasi mendatang. Malahan dalam buku itu Pak Kwek mengajak bangsa Indonesia menyelenggarakan Kongres Nasional untuk Keselamatan Bangsa. Tokoh-tokoh yang masih punya kontak erat dengan rakyat akan melakukan gerakan baru untuk melindungi kepentingan rakyat. Nah, ini mirip-mirip kita nih. Ya, jadi gelombang dan frekuensi spirit semangat membela Indonesia, Pak Kwek sama dengan kita lah lebih kurang. Ya. Nah kemudian Pak Kwek mengatakan gerakan itu tidak berarti anti asing. Kita dapat bekerja sama dengan negara manapun juga, tetapi harus sederajat, bukan dengan tangan menadah. Saya ulangi, bukan dengan tangan menadah, nyuwun paring-paring, ya, al-yadus sufla, memalukan, ya. Kemudian kata Pak Kwek, persahabatan sejati adalah antara orang-orang yang sederajat. Tidak ada persahabatan sejati antara tuan dan budaknya, ya. Jadi Pak Kwek itu mengaku kita sudah jadi budak dari sebuah negara yang lebih besar dari kita. Ya. Sementara itu, political engineering Jokowi untuk 3 periode sesungguhnya belum usai, masih harus kita waspadai. Ingat saja, pada Maret 2022, Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa menyerukan dukungan kepada Jokowi untuk 3 periode. Semua itu dikumandangkan di Istora Senayan di depan ribuan kepala desa dari berbagai provinsi. Nah karena itu saya pikir, ya, bahkan saya yakin, ya, tidak tertutup kemungkinan akan ada rentetan kebulatan tekad dari ribuan kepala desa yang dibiayai, diarahkan, dan dimobilisasi oleh oknum-oknum yang dibayar oleh bandit-bandit oligarki. Agar apa? Agar 3 periode Jokowi dapat menjadi kenyataan. Nah kemudian saya pada September 2020 pernah membuat risalah kebangsaan. Di dalamnya saya katakan bahwa Jokowi sejatinya belum cukup capable menjadi presiden. Dia membawa portofolio of failure. Jadi from day one, ya, Pak Jokowi itu membawa portofolio kegagalan, bahkan portofolio of fiasco, portofolio kegagalan total, dan kini sudah terbukti. Nah kita lihat di hari ke depan, bila Jokowi makin ngawur dengan cawe-cawenya yang berbahaya itu, opsi people power menjadi mendesak dan harus disosialisasikan ke seluruh pelosok negeri. Ingat, pemegang kedaulatan adalah rakyat, ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ya. Rakyat punya kedaulatan. Ada ungkapan Vox Populi, Vox Dei, the voice of the people, the voice of God. Dalam bahasa Arab, sautu sya'bi, sautullah. Ya. Jadi suara rakyat, penduduk adalah suara Tuhan. Tentu ini sebuah ekspresi dramatik, karena tidak boleh manusia sebagai makhluk disamakan dengan Allah sebagai Al-Khaliq. Nah, ada baiknya kita ingatkan pada Mr. Jokowi bahwa membohongi rakyat itu tidak bisa selamanya. Ada ungkapan bahasa asing yang mengatakan, you can fool some people for some time, but you cannot fool all the people all the time. Jadi Mr. Jokowi, Anda bisa mengelabui, bisa membohongi sebagian orang untuk sementara waktu, tetapi Anda tidak pernah akan bisa membohongi semua orang
Wong pun ada waktunya ya, Mas Jokowi sudah pasti terungkap, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari-hari ini kita harus mencermati sepak terjang Pak Jokowi. Ya. Di atas panggung nampak Pak Jokowi seperti sedikit bingung. Apakah harus mendukung Ganjar Pranowo yang sudah dipetot oleh Bu Mega dan dijadikan petugas partai seperti Jokowi sekitar 10 tahun silam sebagai petugas partai juga, ya, atau mendukung Prabowo yang diyakini dapat melindungi keselamatan Jokowi pasca lengser sebagai presiden ke-7 nanti, ya. Jadi hampir bisa dipastikan Jokowi paling takut kalau Anies